Oke, jadi yang pertama ketika kita mengerjakan error itu ya, nah itu ada 3 hal yang perlu kita ini ya, kita sadari ya. Jadi yang pertama adalah, ini ya, jadi yang salah itu bisa ganti. Ganti di sini maksudnya bisa ditambah ES atau ES, atau jadi verb 2, atau jadi verb 3 ya. Tapi intinya di situ katanya kan sama ya. Jadi katanya itu sama tapi beda tensesnya, beda tensesnya atau mungkin jadi ini ya maksudnya mungkin maksud saya adalah jadi verb 1 atau jadi verb 2 seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah gantinya adalah ganti secara total. Jadi memang kata tersebut itu kurang tepat ketika berada di situ. Ketika diikuti kata-kata yang ada di situ. Jadi seperti itu. Jadi ganti total di sini ya. Terus yang berikutnya lagi adalah kita kurangi. Ya, kurangi di sini biasanya itu kita temui ketika ini nanti adalah biasanya double subject. Ya, jadi kata yang di garis bawah itu tidak perlu kita berikan ya. Jadi kita hilangkan ya. Terus yang berikutnya adalah kita tambah ya. Nah, ditambah di sini maksudnya adalah misalkan kita punya kata konsis ya. Nah, ini salah. Salahnya apa? Karena di depannya tidak ada off-nya. Di belakangnya tidak diikuti off seperti itu ya. Jadi 3 hal ini kita jangan sampai apa ya? Jangan sampai lupa nanti. Jadi ini nanti bisa saja diganti, bisa saja dihilangkan, bisa saja ditambah. Ditambah itu nanti biasanya ya di belakangnya kata ini atau di sebelumnya ya. Jadi bisa seperti itu nanti. Nah, ketika mengerjakan error analisis itu ya, hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah subjek sama verb ya. Nah, jadi cek saja, pokoknya cek dulu kedua hal ini itu gimana? Apakah mereka cocok apa tidak? Sudah ada atau belum? Nah, seperti itu ya. Jadi sama seperti kita mengerjakan incomplete sentence. Jadi cek saja subjek sama verb-nya itu. Yang kedua adalah pronoun. Ya, pronoun. Pronoun itu kata ganti ya. Kenapa kok di sini harus kita lihat? Karena ini adalah hal yang paling simpel ya. Jadi pronoun itu kan hal yang paling simpel ya. Jadi kita cek di situ apakah ada kata ganti apa tidak. Ketika ada, kita cek apakah dia menggantikan sesuatu yang sesuai atau belum. Ya, jadi dia menggantikan yang tepat atau belum. Terus jamak tunggal ya seperti itu. Terus laki-laki perempuan ya. Jadi harus kita cek di situ. Nah, misalkan nggak ada pronoun ya berarti kan nggak ada masalah di situ tentang pronoun. Terus yang berikutnya lagi adalah tentang paralel. Nah, paralel itu biasanya kalau kita menemukan deretan kata-kata ya. Di sini kita harus waspada ya, harus kita cek apakah ini itu sudah sama atau belum ya. Terus misalkan di situ ada kata n, depan sama belakang itu sudah sama atau belum ya. Jadi harus kita cek ini apakah ada rentetan kata-kata apa tidak, atau misalkan di situ ada conjunction itu, maka kita lihat di sini sama di sini itu sudah sama atau belum. Seperti itu ya. Jadi ini adalah 3 hal yang paling apa ya, istilahnya paling paling awal ya, paling awal yang harus kita lakukan ketika mengerjakan error analisis. Nah, ketika ini enggak ada ya berarti nanti ke yang lainnya seperti itu. Tapi mulainya harus di sini ya, intinya itu. Oke. Terus tentang inverted ya, inverted. Nah, inverted itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita apa ya, kita kenali di situ nanti. Jadi kalau Anda nanti menemukan negatif-negatif ya seperti never, terus ada only, terus not only, ya. Only nanti biasanya itu kayak gini ya, only only when, only after, dan ini nanti bentuk negatifnya itu bisa ya, jadi bukan harus ya, tapi bisa dalam bentuk subject verb. Jadi harus teliti ya. Jadi kalau ada only subject verb, terus di belakang itu kok sepertinya ada kalimat baru. Nah, berarti only sampai subject verb habis ini sebenarnya hanyalah sebagai apa? Keterangan negatif saja. Oke, seperti itu ya. Terus yang berikutnya lagi ya, ini ya, apa never.
only, not only, terus rarely, ya. Jadi yang apa ya, menunjukkan negatif ya, seldom, ya. Nah ini, oke. Nah terus yang berikutnya lagi ini ya, inverted itu keterangan tempat. Nah untuk keterangan tempat itu bisa kita kenali dari apa? Jika Anda menemukan keterangan tempat itu berada di depan, ya itu harus curiga nanti. Jadi bila Anda menemukan in, on, at di depan ya, ya nanti dilihat aja sampai ada verb itu ada koma apa enggak. Ketika dia enggak ada koma, ya enggak ada koma, maka subjeknya itu ada di belakangnya. Nanti tinggal Anda cek aja ini sudah cocok atau belum ya. Terus yang berikutnya ya, selain ini adalah verb 3. Nah, jadi keterangan tempat itu juga bisa menggunakan verb 3 ya, tapi verb 3-nya enggak semuanya. Di sini verb 3 khusus yang bisa menunjukkan tempat. Seperti surrounded, ya, located, terus situated, terus featured, ya. Jadi kalau Anda menemukan verb 3 seperti ini itu berada di depan, nah itu wajib curiga nanti, ya. Nah nanti kalau di situ kok nggak ada koma, terus di situ kok ada to be, nah ini nanti cek aja ini sama ini sudah sama atau belum, maksudnya sudah sesuai atau belum, ya. Kalau kita membicarakan tentang masalah inverted, ya, itu nanti yang ditanyakan apa ya? Ya ditanyakan ya verb subject ini cocok apa enggak, biasanya seperti itu nanti. Oke, ini ya beberapa hal yang apa ya bisa kita kenali ya dari mengerjakan apa error analisis. Ya, here sama there itu juga ya. Jadi kalau Anda menemukan here sama there itu juga sama ya. Itu nanti ya cek aja kata-kata yang ada di belakangnya. Oke, seperti itu. Nah, ada lagi mungkin silahkan. Kalau belum ada ya jadi contohnya kayak gini ya. There is a student in the class room ya. Nah, ini kan pakai apa? There is ya kan, verb subject. Nah, ada juga there are some students ya playing soccer. Ya, ini ada verb. Ini subjeknya. Ini juga ya. Oke, ini dulu tentang ini. Silakan mungkin ada yang ditanyakan mengenai subjek sama verb ya. Terus apalagi ya? Nah, inverted itu kan ini ya perbandingan. Ya, perbandingan itu ya yang penting adalah kita harus sadar dan tahu bahwa dalam perbandingan itu pasangannya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah misalkan ya contoh aja ya. Setelahnya then itu langsung apa? Langsung diikuti noun ya. Nah, terus yang berikutnya lagi setelahnya then itu bisa diikuti apa? Diikuti bentuk apa? Subjek verb. Terus setelahnya then itu bisa diikuti verb subjek ya. Jadi ketiga hal ini kita harus apa ya? Harus tahu dan harus sadar bahwa kalau misalkan kita mencari jawaban yang ini itu enggak ada, maka ya maka ya kemungkinannya nanti antara yang ini atau yang ini. Nah, yang jelas keduanya ini nggak mungkin ada nanti. Maksudnya misalkan jawaban keduanya ini muncul itu nggak mungkin, pasti salah satu nanti. Nah, tapi yang masih mungkin ya, masih mungkin tapi jarang sekali itu adalah yang ini. Antara then kata noun saja atau diikuti subjek saja ya, atau ini nanti biasanya, atau ya diikuti tadi ya misalkan then subject verb. Nah, nanti bisa saja ya ini sama ini itu muncul, itu mungkin saja. Ya, mungkin saja ada, maka ya harus Anda pilih apa yang harus Anda pilih adalah yang lebih lengkap. Jadi yang ini nanti. Ya. Jadi kalau ini sama ini itu ada, maka pilih yang ini. Kalau ini sama ini ada, maka pilih yang ini. Kalau ada yang seperti itu nanti, ya. Cuman yang jelas ini sama ini itu nggak mungkin ada. Oke.
Nah, sudah benar menurut kita itu kan itu relatif ya berarti jadinya gitu. Kalau di error analisis itu pasti ada yang salah ya, pasti ada yang salah nanti. Nah, misalkan di situ apa ya? Misalkan di situ semuanya kok kayaknya kata-kata di situ nggak ada yang salah. Maka yang harus kita cek di situ apakah ada di situ apa ya? Istilahnya artikel. Ya, artikel itu kayak penggunaan atau en itu ya. Nah, itu kita cek nanti. Jadi untuk kata benda itu ya, kata benda itu nanti biasanya itu harus menggunakan the atau atau en ya. Jadi misalkan Anda cek semuanya itu kok nggak ada masalah. Di situ ada kata benda misalkan book gini aja ya. Oh sudah di-record. Jadi misalkan Anda menemukan Anda cek yang lain itu semuanya nggak ada masalah. Tapi di situ ada kata book. Ya. Yang lain itu sepertinya benar-benar nggak ada masalah. Book ini. Nah, ini kemungkinan besar itu harus menggunakan the atau harus menggunakan e. Nanti biasanya seperti itu. Tapi jarang sekali nanti soal kayak gitu itu. Ya. Ya, kalaupun misalkan ada, nanti biasanya ini tentang penggunaan the atau e seperti itu. Oke, ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan Anda cek ya, nggak ada masalah semuanya, subjek sama verb nggak ada masalah. Terus di situ kok ada kata benda ya, kata benda di garis bawahi. Dia nggak ada nggak ada en, ya, nggak ada the. Nah, ini kemungkinan adalah harus menggunakan ini nanti, harus menggunakan namanya adalah artikel. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan mungkin silakan. Tapi jarang nih soal seperti ini, soal artikel itu. Karena terlalu abstrak soal artikel itu. Ya. Karena kadang suatu kalimat itu bisa pakai the, bisa pakai ya. Tergantung apa maksud pembicaranya kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke latihan ya. Seperti contohnya I need a book sama I need the book. Itu dua-duanya benar ya. Cuman yang membedakan adalah maksudnya ya. Jadi kalau I need a book ya, itu berarti maksudnya adalah saya butuh sebuah buku. Bukunya itu bisa apa saja. Jadi enggak peduli bukunya apa, pokoknya ya kasih saya satu buah buku. Tapi kalau I need the book, nah ini berarti apa? Ya buku yang saya inginkan itu, ya itu, saya nggak mau yang lain. Jadi istilahnya lawan bicara kita itu juga sudah sama-sama tahu, maksudnya buku yang saya maksud itu seperti apa. Kayak gitu nanti. Ya, jadi apa ya? Kedua-duanya bisa. Oke, ini jaga-jaga aja seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke latihan langsung. Oke, jawabannya apa untuk nomor 1? Yang mana ya? C, A, B, C. Berarti ini ya. Ini. Gimana yang lain? Many environmentalists fear that, ya, kan subjeknya apa? Subjeknya ini. Terus ini ya. Ini pakai many, gimana kita cek sama ini? Oh iya, ini kan jamak, pakai many boleh ya. Kalau jamak itu kan berarti kan dia countable. Verbnya apa? Fear. Ini enggak ada di garis bawah, berarti enggak ada masalah ya. That, nah ini ada kata that, ada konektor atau conjunction, berarti kan diikuti apa? Subject verb lagi. The earth subject, run out itu adalah verb, ya. Benar sekali, yang salah adalah ini. Ada yang tahu
Seharusnya apa? Apa? Seharusnya apa? Essentially? Yakin? Tambah salah nanti. Ya, jadi benar ini. Essential natural resources. Itu benar. Essential itu penting, natural resources itu adalah sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang penting. Sumber daya alam penting. Ya, itu benar. Jadi adjektif itu nggak masalah, ya. Boleh-boleh saja, ya. Yang biasanya tidak apa ya, yang harus adverb itu ya, yang harus adverb ya. Itu biasanya kalau adjektifnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ed gitu ya. Atau yang ing itu. Biasanya seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan kayak gini itu nggak masalah adjektif itu, ya. Contohnya kayak misalkan rambut rambut keriting yang cantik kayak gitu ya. Kan biasanya kayak gini kan. Beautiful ya, ini. Beautiful wavy hair. Sorry. Nah, nggak masalah. Jadi adjektif noun itu boleh ya. Biasanya ya yang harus adverb itu ya ini tadi adjektif yang berupa verb 3 atau verb ing. Nah, yang salah yang mana? Yang salah itu ya benar yang ini, tapi bukan essentially, tapi yang di sini loh. Ya, mungkin ada yang tahu kira-kira apa? Coba ditebak aja kira-kira. Tadi kan error itu bisa apa? Bisa ganti, bisa kurang, bisa hilang, kita hilangkan, bisa kita kurangi, atau bisa kita tambah. Ya. Nah, kasusnya ini itu kita apa? Kita tambah. Nah, masa run off, run out, run out ini ya off tapi off-nya satu aja. Ya, run out of essential. Ya. Jadi kan ini familiar ya dengan istilah ini kan. Nah, kehabisan uang berarti apa? Ini I run out of money. Kayak gini ya. Itu. Oke ya, run out of ya yang benar itu. Jadi ini yang dimaksud dengan ditambah itu kayak gini ya. Nah, oke, ini ya nomor 1. Lanjut nomor 2. Ya A. Yang lain apa mungkin? Yang A. Asar. Oke, seharusnya apa? Ada yang tahu mungkin? The discovery of gold in California. Discovering? Yakin? Nah, yang jelas ini salah ya. Nah, pasti Anda familiar ya dengan ini ya. Discovery. Ya, discovery, bukan discovery. Penemuan itu discovery ya. Kalau discovering itu menemukan tapi dalam bentuk kata benda. Ya, maksudnya bisa menjadi discovering itu bisa menjadi kata benda. Cuman artinya yang beda, menemukan. Oke, kalau penemuan kan penemuan ya maksudnya di sini. The discovery, penemuan emas gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Nomor 3, apa 3? Yang B? Oke, yang B. Yang lain gimana ini?
Oke, B semua. Kalau boleh tahu, seharusnya apa? Kalau boleh tahu, seharusnya apa atau harus diapakan kira-kira? Kalau B kan that ya. Ini ya berarti. Oke. Ya, benar. Yang salah itu that. Tapi mungkin ada yang tahu? Seharusnya that-nya itu diganti apa atau diapakan mungkin? Any idea? Oke, jadi that di sini memang salah ya. Tapi karena apa? Karena that di sini nggak perlu. Ya, jadi nggak usah. Ya, jadi that di sini nggak usah. Oke, jadi langsung aja gini, the personality traits of children are often similar to those of their parents. Ya, karena di sini sudah ada kata those ya. Those di sini kan sebenarnya adalah kata ganti. Menggantikan apa? Menggantikan ini loh. Ya. Jadi ini kan kita mau mengatakan gini, personality trait anak-anak itu seringkali similar to, ya mirip ya. Nah ini kan sebenarnya kita ulangi lagi bisa, tapi kayaknya kurang bagus nanti kalau dibaca itu. To the personality traits ya of their parents itu boleh. Ya, tapi ini ya sudah benar ini, tapi yang salah ini. That-nya itu nggak usah. Oke, seperti itu ya. Nomor 4, apa jawabannya? Apa ini? Lecithin and other phospholipids play key roles in the structure of cell membranes. Yang mana kira-kira? Oke, sudah 2 orang menjawab C. Yang lain? Oke, C juga. Oke, benar sekali ya. Yang salah ini, ada yang tahu kira-kira? Seharusnya apa? Benar, preposisi ya. Kan harusnya kan key role itu peran penting ya. Maksudnya jadi mempunyai peran penting. Nah, mungkin ini seharusnya apa? In ya. In the structure of cell membranes ya. Benar sekali ya. Jadi harus ada preposisi. Nah, ini ya. Jadi kan ini apalagi ditambah kan gitu ya. Jadi apa namanya? Error analisis itu bisa seperti ini nanti. Ditambahkan, dihilangkan, ditambahkan ini ya. Oke, ini ya. Lanjut nomor terus kalau ini diganti ya kan. Diganti yang mirip ya. Cuman ini kan sebenarnya beda ya. Beda. Tapi mirip-mirip maksudnya kata dasarnya dari discover ya. Yang 3 langsung keluar ya. Maksudnya saya katakan tadi ditambah, diganti, dihilangkan, ini diganti lagi. Lanjut nomor 5. Oke, B. Oke, yang lain gimana? Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya benar ya, yaitu nationally. Oke. Seharusnya apa? Seharusnya adalah, ini kan ada kata income ya. Berarti seharusnya adalah national. Ya, income itu kan noun. Berarti bukan adverb ya. Adverb itu nggak boleh menempel pada kata benda. Berarti seharusnya adalah adjective ya. Oke, mungkin ini dulu silakan. Ada yang ditanyakan ya. Jadi jangan sampai lupa ditambah, dikurangi, atau diganti ya. 3 hal itu nanti kalau mengerjakan error analisis ya. Oke, kita lanjutkan ya. Memang yang paling umum atau yang paling banyak itu cuma diganti aja ya. Diganti itu paling banyak. Dipindah lokasi. Dipindah lokasinya itu juga bisa ya. Cuman bisa itu ketukar saja masalahnya.
Ya, mungkin itu juga bisa. Dipindah lokasi itu kadang biasanya kan kata-kata itu kan adjective noun ya. Ya, ini kan kayak gini ya. Biasanya nanti noun adjective ya. Jadi yang salah kan biasanya keduanya ini kan. Itu. Ya, gara-garanya apa? Gara-garanya cuma ya ini ketuker. Ini kan istilahnya juga sama kan, diganti aja kan ya, kayak gitu. Oke. Tapi kalau ketuker jauh sekali itu enggak nanti. Kalau ketuker jauh itu kan ya nggak mungkin nanti kita yang salah yang ini atau yang ini kan kayak gitu nanti. Oke. Tapi yang jelas biasanya kalau pindah lokasi itu hanya kebalik aja biasanya. Yang misalkan when, nah kayak gini misalkan when si seharusnya kan kalau bukan pertanyaan kan when si is young ya, sorry kayak gini misalkan. Kayak gini misalkan ya. When she was young, she was very beautiful. Nah, ini ya. Memang kan kalau di dalam ini ya, ini kan bukan pertanyaan ya. Maka kan seharusnya memang benar kayak gini ya, subjek sama verb. Tapi mungkin yang maksudnya ditukar itu adalah kayak gini nanti. Was she kayak gini ya. Nah, biasanya kayak gini, tapi yang digarisbawahi semuanya, bukan salah satu nanti. Sorry, bisa salah satu, maaf maaf. Bisa salah satu ya, tapi kalau salah satu kayaknya enggak ya. When ya bisa ya, tapi yang digarisbawahi itu nanti salah satu aja antara ini atau ini. Mungkin kayak gitu nanti. Tapi kalau jadi kemungkinan ya yang digarisbawahi kalau misalkan ada yang ditukar kayak gini, itu nggak mungkin dua-duanya. Nanti kita bingung, ya yang disalahkan yang mana, ini atau ini, gitu loh. Jadi kemungkinannya ya kalau ketukar kayak gini, itu kemungkinannya yang digarisbawahi itu salah satu, was-nya saja, atau si-nya saja, kayak gitu. Ya, atau kedua-duanya, kayak gitu. Ya, tapi kalau kedua-duanya itu maksudnya dalam satu garis ya, bukan bukan dipisah kayak gini. Ya, kalau kayak gini nanti yang nggak bisa dikerjakan kan? Bisa was, kalau was itu seharusnya di sini, tapi kan bisa juga si yang seharusnya di depannya was, gitu kan? Nah, jadi bisa salah satu saja, atau langsung ya kayak gini, panjang dua. Oke, seperti itu. Oke, sebentar, sebentar. Ya, paham, paham maksudnya kayak gini ya. Oke, nanti saya kirimkan di grup ya. Saya juga ini agak lupa ini susunannya ini ya. Paham maksudnya? Jadi maksudnya kan kayak apa namanya? Panjang gitu ya. Ada ini apa urutannya gitu. Ada. Nanti saya kirimkan di grup ya. Oke. Ya. Biasanya itu dimulai dari kalau nggak salah itu apa yang kita lihat dulu, yang kelihatan pertama. Terus nanti hubungannya dengan pendapat kita. Kayak gitu nanti. Caranya seperti itu. Tapi saya agak agak lupa ini. Nanti saya ini carikan nanti. Saya kirim di grup ya. Oke, mungkin ada lagi mungkin selain ini ya. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, nanti saya ini. Tapi nggak ada kok nanti soal itu yang noun phrase tapi gabungannya itu panjang sekali itu enggak nanti. Paling ya dua kata, ya adjektifnya ada dua, ya gitu nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nomor satu.
Oke, apa jawabannya? Oke, C. Ada yang A. Ada yang A. Further evidence is needed to support recent research which suggests that. Oke. Yang salah yang mana ya? Yang C berarti ini ya. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya benar ya, yang A, bukan yang C ya. Kalau yang C benar, nggak ada masalah ya. Jadi kan subjeknya adalah ini, verbnya adalah is needed ya, to support ya recent research which suggest. Ini benar ya. Suggest di sini adalah adjective clause. Research di sini dia adalah research itu jangan lupa ya. Research itu termasuk uncountable. Oke. Jadi kalau Anda researches itu salah, ya researches itu nggak ada. Jadi research itu adalah uncountable. Maka diikuti verb tunggal. Iya benar yang salah ini. Oke, ada yang tahu mungkin seharusnya apa? Iya, benar ya. Seharusnya further. Oke, further. Oke, bedanya apa? Bedanya Nah, kenapa kok is-nya digaris bawahi? Kalau boleh tahu kenapa is kok salah? Harusnya apa? Kalau is salah itu seharusnya apa? Jadi is di sini benar. Ini kan namanya kalimat pasif. Dibutuhkan. Ya, jadi nggak ada masalah. Is-nya nggak benar. Ya. Jadi yang salah ini bukan further tapi further. Ya. Apa namanya? Untuk hal-hal abstrak ya, kita menggunakan yang further, pakai u ya. Kalau yang further itu digunakan untuk jarak. Ya. Jadi misalkan Malang to Jakarta is farther than Malang to Surabaya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi memang untuk jarak ya. Tapi kalau misalkan lebih jauh, tapi untuk hal-hal seperti we need to discuss this matter further. Nah, seperti itu. Oke? Ya, jadi ini benar ya. Is needed-nya kan kalimat pasif ya. Tidak ada masalah. Oke, lanjut nomor 2. Yang C. Apa yang C? Oke. Ya, benar ya. Yang salah ini. Nah, seharusnya apa ini? Ada yang tahu? Ya, dibalik ya. Jadi kayak gini mungkin maksudnya dibalik ya. Nah, humorous commentaries ya. Jadi ini kebalik. Jadi kan kalau bahasa Inggris itu kan kata sifat dulu, baru diikuti kata benda ya. Jadi ini kebalik. Yap. Lanjut nomor 3.
Apa? Yang D? C? A, B, C, D. Get by on. Apa? Nah, jawabannya apa? Ini masih 3 orang ini. Yang lain ini masih mencari nih. Ini agak susah emang. Nutritional adequacy ya, ini kan subjeknya ya. Kecukupan nutrisi, adequacy kecukupan. Subjek ini verb. It's hard to achieve ya, ini nggak masalah ya. Hard. Nah, memang hard itu kalau diikuti verb ya, nanti harus ada to-nya. To achieve benar verb 1. On a low calorie diet, even bahkan a small person should not try to get by itu artinya adalah accomplish ya, memenuhi atau memenuhi ya. On fewer ya, on fewer lebih sedikit. Yang salah itu ini loh. 1200 itu maksudnya gimana? 1200 berarti kan 12 kali 100 ya. Berarti apa? 1200 ya. Jadi pengucapannya ya untuk 1300, 1200 itu kita bisa mengucapkannya dengan apa? 100 2000, sorry. 1200 ya kan? Atau 1030 100. Nah, itu boleh. Atau kayak gini juga boleh. 12 hundreds ya. Atau 13 hundreds. Nah, yang salah itu mana? Yang salah ini. Kenapa? Ada S-nya. Ya. Nah, ini ya. Jadi gini, penulisan 100, 1000 juga ya. Ini kan puluhan, ribuan ya. Nah, penulisannya gini. Ketika di depannya itu tidak ada angka ya, maka ini nanti ada S-nya. Hundreds, thousand gitu. Tetapi kalau di depannya itu ada angka, ya, maka ini nggak boleh ada S-nya. Ya, ingat ya. Jadi kalau di depan itu tidak ada, maksudnya angka itu kayak misalkan 1, 2, 3, ya. Jadi kalau ada angkanya itu nggak boleh ada S-nya. Seperti itu. Jadi ini seharusnya adalah 100 saja. Ya. Nah, tapi kata benda yang mengikuti ini harus jamak ya nanti. Seperti itu. Oke? Ya, jangan lupa ya. Jadi penulisan 100, 1000 ketika dia ada angkanya itu nggak boleh ada S-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Apa? Yang B? Ini cepat ya. Tadi agak lama. Oke, ya benar sekali. Yang salah adalah ini. Ada yang tahu mungkin? Seharusnya apa? Reproductivity? Yakin? Masa reproductivity? Ini loh. Reproduction. Ya, noun. Kan biological itu kan adjektif. Terus ini seharusnya apa? Noun, ya kan? Ya kan? Ini biological, reproductive itu kan noun. Ya. Reproduktif itu kalau misalkan ini kayak kata-kata seperti ini. Reproduktif organ. Nah, ini organ reproduksi ya. Nah, ini kan biological reproduction. Nah, ini begins ya verbnya, subjeknya.
Oke, nah dan Anda juga harus ingat ya, ketika ada all itu nggak harus jamak ya. All itu juga bisa berarti seluruh ya, misalnya gitu. Seluruh ya. Jadi nggak harus diikuti sesuatu yang jamak ya. Boleh tunggal. Maksudnya seluruh nanti. Oke? Seperti itu ya. Lanjut nomor 5. Yang A. The link between global warming and hurricanes are real gitu. Oke. The link between global warming and hurricanes are real, though it is still too early. Apa? Yang A? Yang lain gimana ini? Yang lain masih meraba-raba ini, mana yang salah, mana yang benar. Oke. Jawabannya yang mana ini? Jawabannya adalah the link between global warming and hurricanes are real. Though, walaupun ya, though itu benar ya. Ini benar. Though itu kayak although, cuman apa ya? Istilahnya versi singkatnya. Versi apa ya? Lebih less formal. Jadi informalnya kita bisa pakai though. It's still too early to say ya untuk mengatakan apa climate change impact ya. Jadi impact dari climate change ya has been on Hurricane Michael. Oke, ya yang salah yang ini loh. Ya, yang A benar sekali. Ada yang tahu mungkin seharusnya apa? Seharusnya adalah is ya. Kenapa kok is? Bukannya di sini ada dua, global warming and hurricane. Nah, bukan. Yang jadi subjek itu hanyalah the link. Oke, jadi between ini kan preposition. Ingat loh ya, kalau ada preposisi ya, yang jadi subjek itu adalah kata yang ada di depannya saja. Oke, jangan lupa. Jadi yang jadi subjek adalah yang di depannya saja. Jadi the link ini subjeknya. Jadi bukan are tapi pakai is. Oke, ada yang tanyakan mungkin sampai nomor ini? Silakan, silakan. Ya, kalau ada yang mau tanyakan. Gimana? Belum ada? Kita lanjut ya, kalau belum ada. Oke, mungkin ini sudah atau belum ya? Kayaknya sudah ini ya. Gimana? Sudah atau belum? Oke, kalau gitu nomor 1 apa? Kayaknya belum ya. Apa nomor 1? Come on. Apa?
Oke, apa ini jawabannya? Oke, belum ada yang jawab ini. Oke. Oke, B. Yap, ini ya salah ya, preposisi ya. Sorry, kok preposisi. Pronoun ya maksud saya. Jadi harusnya apa? Her. Ya, harus itu tidak boleh diikuti kata kata benda. Ya, jadi ini salah. Lanjut nomor 17. Apa jawabannya? 17 yang yap, benar sekali ya. Jawabannya adalah yang B ya. Kenapa? Karena ini subjeknya adalah tunggal. Ya, kan yang jadi subjek adalah ini buku ini ya. A collection-nya tunggal. Maka seharusnya bukan were tapi was. Oke, ini agak cepat aja ya. Ini kan gampang-gampang. Nomor 18 yang E. Ya, yang salah adalah yang E, ya. Kenapa? Ya jadi karena ini ada to be ya, yang jelas adalah to be. To be itu tidak boleh diikuti adverb of manner, nggak boleh, ya. Maka ini seharusnya apa? Identical seharusnya. Diikuti adjektif ya. Jadi nggak boleh adverb of manner itu kok muncul di setelahnya to be tanpa diikuti apa? Tanpa diikuti kata kerja misalkan verb 3 atau verb ing ya, atau diikuti kata sifat setelahnya. Jadi nggak boleh. Jadi identical. Oke. Terus nomor 19. Oke, C jawabannya. Yang lain gimana ini? Ya, yang C yang salah ya. Jadi bukan distant tapi distance ya. Kalau ini artinya jauh ya. Benar sekali seharusnya adalah distance. Ya, seperti itu. Terus nomor 20. Nah, yang salah yang mana? Yang salah ya benar sekali ya. Seharusnya adalah an early. Oke, ya. Oke. Jadi nanti ya ini paling sepele juga ya. Kalau Anda menemukan atau an di garis bawahi ya, misalkan kayak gini. Ini wajib Anda curigai nanti. Wajib Anda curigai ya. Jadi Anda curigai ini harus cek aja pertama kali ini enggak masalah. Nah, di belakangnya itu ada apa gitu loh. Ya. Nah, dan Anda harus ingat ya, pakai atau en itu tergantung cara bacanya. Ya, jadi tergantung cara bacanya. Oke, contohnya kita punya apa? University. University itu pakai apa? Pakai ya. Kenapa? Karena bacanya adalah U gitu loh. Ya. Apple, Apple pakai en gitu. An apple. Jadi itu digunakan untuk yang dibaca konsonan, en itu untuk yang dibaca vokal. Ya, yang jadi cara bacanya ya, bukan apa yang tertulis di sini. Ya kan kalau apple ya bacanya memang apple kan. Maksudnya hurufnya vokal. Seperti itu. Oke, next ya. Apa ini? Nomor 21. Jawabannya apa?
Yang mana kira-kira? Oh, maaf. Oke, yang salah mana ini? Nggak ada yang ketemu ini. Yang salah ini loh. Ya. Nah, seharusnya apa? Kalau ada kata then, berarti pakai apa? Pakai rather. Ya. Kalau instead itu ya, kalau instead itu pakai of, kalau rather pakai then. Ya, memang dari segi penggunaan mereka hampir sama ya. Sama aja sebenarnya, sama aja ya. Jadi untuk menyatakan memilih ini daripada ini ya. Jadi ini kalau misalkan pakai instead ya berarti pakai of ya. Tapi kan yang digarisbawahi kan instead-nya kan. Maka yang salah adalah ininya, apa namanya? Yang kita ganti adalah instead-nya kita ganti menjadi rather than. Gitu ya. Jadi ini ya contohnya diganti total ya. Karena apa? Ya ini. Apa namanya? Pasangannya ya. Gitu. Cuman apa ya? Dari segi makna sebenarnya sama aja ya. Cuman ya ini kan terlanjur ada kata that di situ. Oke, lanjut. Nomor 22. Apa ini 22? Halo? Oke, jawabannya benar ya. Yang C seharusnya diplomat ya, bukan diplomasi tapi diplomat. Orangnya ya kan, gitu. Oke, nomor 23. Apa nomor 23? 23 yang D, benar sekali ya. Kenapa? Karena di sini noun semua. Behavior noun, hormones itu noun, berarti seharusnya psychology ya. Bukan psychological tapi psychology ya. Benar. Oke, terakhir nomor 24. Apa ini? Ya, yang salah ini ya. Kebalik ya, kebalik. Seharusnya bukan research genetik tapi apa? Genetic research ya. Jadi adjective noun ya, bukan noun adjective. Oke, mungkin itu dulu untuk materi kita hari ini ya. Untuk besok adalah pertemuan kita terakhir dan besok tidak ada materi ya. Jadi materinya sudah habis. Jadi nanti kita tinggal menunggu live kelas kita yang terakhir besok. Kalau sama Mr. Sunu sepertinya masih kurang 2 lagi ya. Nah, setelah itu nanti selesai nanti kita ini apa? Final test ya nanti seperti itu ya. Sir, boleh Oke, tanya, Sir? ya silakan. Sir, kalau tanda-tanda bahwasanya soal itu, kalau jawabannya itu apa yang kayak kebalik itu, yang terakhir itu gimana, Sir, tanda-tandanya? Maksudnya yang dibalik Eh, apanya? kayak apa tuh, kayak kode-kode gitu, Sir, kayak kalau misalnya inverted kan biasa ada in, ada by, kalau yang kebalik itu gimana, Sir? Inverted maksudnya? Enggak, yang kayak kebalik-kebalik ini kan biasanya ada tanda-tandanya gitu. Kayak gini. Ya, Kalau seperti ini tuh nggak ada tandanya ya, tapi memang apa ya? Kita harus lihat kan dalam bahasa Inggris itu kan adjektif terus diikuti kata benda ya kan. Nah,
Jadi kalau kita melihat di sini, oh iya, research itu adalah kata benda, sedangkan genetik itu adalah adjektif. Berarti ini susunannya salah, maka harus kita balik seperti itu. Jadi kalau tanda-tandanya gimana ya? Nggak ada sebenarnya, gitu loh. Ya, tapi kalau misalkan kita menemukan ya rangkaian kata, ya, misalkan di situ kok ada student, smart. Nah, padahal maksudnya mau mengatakan anak pintar, sorry, murid pintar ya, berarti kan ini kebalik, harusnya ini ada di depannya seperti itu. Oke, itu aja ya. Jadi kalau maksudnya kalau tanda-tanda khususnya itu nggak ada nanti. Gimana, Jadi Sir, memang kalau misalnya kita pengen tahu gitu, Sir? Bisa tahu gitu. ya kita harus paham kata benda itu yang seperti apa, kata kerja itu, sorry, kata sifat itu yang seperti apa saja, seperti itu. Ya, Oke, jadi Sir. kalau tanda-tandanya di dalam soal itu ya itu tadi. Kalau kita tahu itu kata benda dan ini adalah kata sifat, nah ya itu nanti gampang sekali. Berarti ini kebalik, itu aja. Ya, tapi kalau kita nggak tahu ya, maksudnya ini kata benda atau kata sifat ya, ya nanti ya jadi masalah itu. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi ya. Jadi memang kalau kita masalahnya itu kata benda, kata sifat ya, itu nggak ada apa ya, istilahnya nggak akan ada habisnya itu. Itu sering-sering membaca, ya, sering-sering mengerjakan soal. Ya. Oke, Oke, Sir. mungkin ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa besok.